Kisah Rasul pasal 17. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ayat 1, setelah mereka melintasi Amfipolis dan Apolonia, mereka tiba di Tesalonika, di mana ada sebuah sinagoga orang Yahudi. Sebagaimana kebiasaannya, Paulus masuk di antara mereka, dan selama 3 hari Sabat membicarakan kitab suci dengan mereka. Membukakan dan menunjukkan bahwa Kristus harus menderita, dan bangkit kembali dari antara orang mati, dan Yesus yang saya beritakan kepadamu itulah Kristus. Dan beberapa dari antara mereka percaya dan menggabungkan dirinya dengan Paulus dan Silas, begitu juga banyak orang Yunani yang beribadah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan yang terkemuka. Tetapi orang Yahudi yang tidak percaya menjadi dengki, dan membawa kumpulan orang jahat dari preman-preman pasar, dan membuat kerusuhan di seluruh kota, dan menyerang rumah Yason serta berusaha membawa rasul-rasul keluar kepada orang banyak. Dan ketika mereka tidak menemukan rasul-rasul itu, mereka menarik Yason dan beberapa saudara kepada pemerintah kota itu, sambil berseru, orang-orang yang telah menjungkir balikkan dunia ini telah tiba di sini juga. Yason telah menerima mereka, dan mereka ini semua melawan ketetapan-ketetapan Kaisar. Katanya ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Dan ketika orang-orang dan pemerintah kota mendengar hal-hal ini, mereka menjadi gelisah. Dan setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lainnya, mereka membiarkannya pergi. Paulus di Berea. Ayat 10, dan saudara-saudara itu segera pergi menyuruh Paulus dan Silas pergi ke Berea pada malam hari. Setibanya di situ, mereka masuk ke sinagoga orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik daripada yang di Tesalonika, sebab mereka menerima firman itu dengan pikiran yang terbuka, dan menyelidiki kitab suci setiap hari. Apakah hal-hal itu benar demikian? Karena itu banyak dari antara mereka yang percaya, begitu juga tidak sedikit perempuan-perempuan Yunani yang terhormat, dan juga laki-laki. Tetapi ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika mengetahui bahwa firman Allah telah diberitakan oleh Paulus di Berea, mereka datang ke sana juga, dan menghasut orang banyak. Lalu saudara-saudara itu segera menyuruh Paulus pergi ke arah laut, tetapi Silas dan Timotius tinggal di sana. Paulus di Athena. Ayat 15, dan mereka yang mengiringi Paulus membawanya ke Athena, dan menerima sebuah pesan untuk Silas dan Timotius, agar datang kepadanya secepat mungkin, lalu mereka meninggalkannya. Ketika Paulus menunggu mereka di Athena, tergeraklah rohnya di dalam dirinya, ketika ia melihat kota itu seluruhnya dipenuhi dengan berhala. Karena itu ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi di sinagoga, dan dengan orang-orang saleh dan di pasar setiap hari dengan mereka yang dijumpai di sana. Lalu beberapa ahli filsafat aliran Epikuros dan Stoa menemuinya, dan beberapa orang berkata, apakah yang akan dikatakan pembual ini? Dan orang-orang lainnya berkata, nampaknya ia adalah orang yang memberitakan dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Yesus dan kebangkitan kepada mereka. Dan mereka pun memegang Paulus dan membawanya ke Areopagus, katanya, bolehkan kami mengetahui pengajaran baru yang kamu beritakan? Sebab kamu membawa hal-hal yang aneh bagi telinga kami, karena itu kami ingin tahu apakah artinya hal-hal ini? Sebab semua orang-orang Athena dan orang-orang asing yang ada di sana, tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang lain, selain mengatakan atau mendengarkan hal-hal yang baru. Lalu Paulus berdiri di tengah-tengah Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, saya melihat bahwa di dalam segala sesuatu kamu sangat beribadah. Sebab ketika saya berjalan-jalan dan melihat apa yang kamu sembah, saya menemukan juga sebuah mezbah dengan tulisan ini, kepada Allah yang tidak dikenal. Oleh sebab kamu tidak mengenal siapa yang kamu sembah, dialah yang saya beritakan kepadamu. Allah yang menjadikan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, sebab dia adalah Tuhan langit dan bumi, tidak tinggal di dalam kuil-kuil yang dibuat dengan tangan manusia. Dan tidak juga dilayani dengan tangan manusia, seakan-akan ia kekurangan apa-apa, sebab dialah yang memberikan kehidupan dan nafas dan segala sesuatu kepada semuanya.
Dan ia telah menjadikan segala bangsa manusia dari satu darah, untuk mendiami seluruh muka bumi, dan menetapkan sebelumnya musim-musim dan batas-batas kediamannya. Supaya mereka mencari Tuhan, jikalau mungkin mereka menjamah atau menemukan Dia, meskipun sesungguhnya Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia, kita hidup dan bergerak dan ada, sebagaimana juga beberapa pujangga di antaramu telah berkata, sebab kita ini juga adalah keturunannya. Maka oleh sebab kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak patut berpikir bahwa keadaan ilahi itu serupa dengan emas, perak atau batu, yang dipahat oleh kesenian dan keahlian manusia. Sesungguhnya zaman kebodohan itu diabaikan Allah, maka sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat. Sebab Ia telah menetapkan suatu hari, di mana Ia akan menghakimi dunia ini dengan adil oleh seorang yang Ia tetapkan, sesudah memberi jaminan kepada semua orang, di dalam hal Ia telah membangkitkannya dari antara orang mati. Dan setelah mereka mendengar tentang kebangkitan dari antara orang mati, beberapa orang mencemooh. Tetapi yang lainnya berkata, kami ingin mendengar kamu lagi mengenai hal ini. Demikianlah Paulus keluar dari antara mereka itu. Tetapi beberapa orang menggabungkan diri kepadanya dan percaya. Di antara mereka adalah Dionisius seorang majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris, dan orang-orang lain bersama dengan mereka.